Halo semuanya, selamat datang di channel Yogo Otomotif. Hari ini kita mau review dan test ride motor Polytron ya, Polytron Fox R. Ini adalah motor listrik ya teman-teman. Dia bisa jarak tempuhnya itu sejauh 130 km. Dan juga kita lihat dari tampilannya, ini seperti motor matic pada umumnya ya, model-modelnya. Cuma di sini dia punya deck. Deck ini panjang banget ya. Bisa muat, kalau beli beras kayaknya masuk deh, langsung beli air galon kayak taruh sini juga langsung bisa, karena dia panjang banget ya. Dan juga kalau dari lampu depannya sudah LED juga, semuanya lampu sennya sudah LED, lampu stop lampnya juga sudah menggunakan LED. Modelnya sih keren banget, garis desainnya keren, terlihat sporty banget ya teman-teman. Di sini juga ada windshieldnya. Dan peleknya juga keren banget guys, bisa dilihat ya, peleknya keren banget, two tone gitu. Jadi ada pinggirannya di polish warna chrome gitu dan dicat warna hitam ya, jadi keren banget. Dan juga di sini dia ada lubang untuk pengecasan juga ya, kalau kita mau ngecas ngisi baterai handphone bisa juga. Dan juga ini warnanya merah matte ya, atau merah Dove, mirip sama kayak PCX sih kalau menurut gue, merah Dove nya. Ini dipakai harian sama temen gue. Sekarang kilometernya udah 6.900an tadi gue lihat. Sejauh ini dia pakai sih nggak ada kendala. Cuma kalau nggak salah cuma satu pernah bermasalah tuh di lampu depan, tapi lampu depannya tuh DRL-nya kalau nggak salah ada yang mati. Tapi langsung diklaim garansi dan diganti baru sama Polytronnya gitu. Dan juga buat informasi teman-teman yang beli Polytron ini, kalau kalian mau ngecas langsung di showroom Polytronnya itu free ya. Dan pengecasannya itu katanya sih cuma 1 jam penuh katanya di tempat Polytronnya ya. Gua nggak tahu sih, karena kita belum nyoba juga untuk ngecas. Nah paling kita lihat dari speedometernya sini yuk. Nah oke teman-teman, di sini tampilannya seperti ini ya speedometernya. Cuma sayangnya dia belum TFT atau belum berwarna, masih seperti speedometer biasa tapi sudah digital ya. Di sini ada presentase baterainya, ada angkanya juga. Di sini masih 66% dan di sini ada tanda P. P ini maksudnya parking ya. Jadi kalau kita pindahin dia langsung ready, bisa untuk dipakai. Gitu guys. Nah di bawahnya di sini dia ada trip. Di sini ada odometer 6.500 kilo ternyata. Dan di sebelah sini ada high beamnya. Buat high beam, di sini ada ECU, ada mode kontrolnya juga. Tapi dua ini gue nggak tahu sih ini apa fungsinya. Dari tadi gue coba cari tahu tapi nggak ketemu. Nah di sebelah kanan, di sini ada seperti parking brake gitu ya. Jadi ini kalau kita pencet rem dia nyala tuh. Kalau kita pencet rem dia nyala. Makanya tadi pas pertama gue bawa tuh gue pikir ini ada rem tangannya. Ternyata dia cuma nyala aja, indikator aja. Nah kalau di bawah ini modenya ya guys. Nah sekarang kalau udah kita pencet ready, dia langsung di mode D. Mode D itu mode normal, bisa kita rubah ke mode S atau sport. Dan di sebelah sini nih untuk standar sampingnya ya. Coba turunin. Nah kalau nyala berarti standar sampingnya nyala, belum kita naikin guys. Gitu. Nah kita lihat tombolnya yuk. Nah kalau dari sisi sebelah kanan, di sini dia ada tombol. Ini kayaknya untuk setting sih. Tapi udah tadi gue pencet, gue tahan, gue coba-coba, ini nggak pengaruh apa-apa di speedometernya. Jadi gue nggak tahu ini berfungsi atau enggak. Nah kalau untuk ini untuk gigi mundur ya. Jadi cara pakai mundurnya tuh R-nya ditahan, terus kita gas. Nah dia langsung mundur tuh motornya. Nah di sebelah sini dia ada saklar untuk lampu ya. Tuh. Di sini dia ada untuk perpindahan modenya. Bisa yang tadi gue bilang ada mode D dan S. Nah sama di sini ada satu tombol lagi nih. Cuma gue nggak tahu ini fungsinya apa. Dari tadi gue pencet-pencet nggak ada pengaruhnya juga. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya, tombol ini sama ini fungsinya apa sih. Gue kurang tahu. Nah kalau kita lihat sebelah kiri, di sini ada tombol hazard, di sini ada high beam,
Ada passingnya juga buat lampu tinggi ya. Nah, terus di sini ada lampu sen seperti biasa. Nah, di sini ada mode P-nya. P buat parkirnya. Kalau kita pencet dia langsung ready. Nah, kalau ke sebaliknya itu buat klakson. Gitu. Nah, paling kita lihat sekarang untuk ke segi bagasinya ya, guys. Nah, bagasinya seperti ini ya, teman-teman. Cukup lumayan sih, lumayan gede lah. Kalau buat motor matic ya, kayaknya helm half face masuk sih, satu. Ya seperti biasa ya. Di sini dia juga ada saklarnya nih buat on off. Cuma di cover. Jadi kalau kita offin pasti mati semua nih. Nah, untuk pengisian baterainya dia di sini ya, guys. Untuk pengisian si baterai di sini nggak ada tempat lain lagi sih yang gue lihat. Itu aja sih kalau dari segi motornya. Nah, paling ini di motor ini tadi ada beberapa yang kita modif juga. Karena kebetulan temen gue minta sekalian untuk dipasangin part-part modifnya, dia beberapa udah beli. Yang pertama tadi kita modif mulai dari plat nomor ya, guys. Jadi plat nomornya aslinya tadinya di sini. Dia ada bracketnya. Jadi tadi kita udah lepasin, jadi kita pasang yang frameless. Jadi ini pakai model velcro gitu, tinggal tempel. Keren banget, jadi clean kesannya ya. Dan juga ini footstep untuk boncengannya. Kalau aslinya tuh di sini, di dalam sini. Dia keluar di sini. Kalau menurut temen gue tuh kalau untuk dipakai buat yang boncengan tuh terlalu jauh, jadi jaraknya karena duduknya mundur, kakinya kayak ke depan gitu. Makanya di online ada yang jual bracketnya, jadi sekarang posisinya dimundurin ke belakang sini. Tuh, seperti itu. Jadi lebih nyaman karena nggak terlalu jauh ya. Jadi lebih enak. Terus tadi kita modif ini juga, guys. Sini. Ini tadinya kosong ya, teman-teman. Jadi memang nggak ada tempat untuk apa-apa. Jadi ini di custom juga, beli online juga. Sekarang bisa buat naruh tempat botol minum atau mau taruh barang-barang kecil bisa. Ini baru aja kita ganti. Sama apa lagi ya? Udah ya? Oh, tadi juga spion, sorry. Tadi spionnya patah, kacanya hilang satu. Ini kita gantiin juga, pakai bawaannya aslinya Polytron juga. Nah, di sini juga dia punya gantungan ya, teman-teman. Bisa buat bawa barang nih, kalau belanjaan ke pasar. Biasanya sih bisa 1,5 kilo nih. Dan juga kalau menurut gue yang agak aneh sih di bagian belakang sini nih, guys. Nih, coba lihat ya. Di belakang bagian sini tuh kalau menurut gue terlalu mepet banget ya. Tapi sih selama tadi gue udah coba pakai sih nggak mentok sih. Tapi nggak tahu ya, agak ngeri juga sih ngeliatnya karena 3 jari tuh segini doang. Jadi jaraknya terlalu deket ya. Nggak tahu, memang sepertinya memang gitu sih model bawaan dari si motornya. Nah, teman-teman, untuk kuncinya sendiri dia itu ada 2, ada kunci seperti biasa. Terus ada logo P-nya untuk Polytron ya, seperti ini. Dan ini ada kunci remote-nya, ada bisa buka, bisa mengunci, dan juga bisa untuk nyalain motor. Nah, kalau di sininya juga dia ada untuk pelindung kunci kontaknya ini, temennya. Tuh, buat ngunci ya. Seperti motor-motor sekarang sih. Mana nih? Nah, seperti itu ya, guys. Nah, kalau misalkan mau nyalain pakai remote, tinggal tekan yang ini aja 2 kali. Suaranya kenceng banget ya. Udah deh, langsung bisa dipakai. Nah, untuk di mode D-nya, kalau di standarin gini maksimalnya di 62. Dan kalau mode S-nya itu maksimalnya di 94, guys. Lumayan kenceng buat motor kecil gini ya, cukup lah untuk kita pakai sehari-hari. Nah, teman-teman, kalau dari segi bannya ya, ini dia pakai untuk ukuran depan 110/70, ringnya 13, dan bagian belakang 130/70, ringnya juga sama 13. Dan depan belakang sudah menggunakan ban tubeless ya. Jadi sudah enak.
kalau nanti ada kebocoran, jadi gampang nambelnya. Dan kalau untuk bannya nih pakai merek Ascendo apa Ascengo, gua nggak tahu sih brand dari mana, mungkin kemungkinan brand Indonesia kita juga ya. Nah untuk kalau dari segi pengeremannya, ini sih nggak ada mereknya ya di sini, kemungkinan lokal juga. Dan sudah disc brake, di depan sudah disc brake, dan untuk di rem belakang dia juga sudah disc brake. Jadi depan belakang sudah disc brake. Paling nanti kita coba bagaimana rasa berkendara, bagaimana rasa pengeremannya. Jadi kita langsung lanjut aja yuk ke test ride ya guys. Oke guys, kita sekarang sudah di atas motor. Kalau soal posisi berkendaranya ya, ini stangnya lebar, nyaman sih stangnya, dan pas dipakai nyaman-nyaman aja, handlingnya juga oke aja, kayak Matic pada umumnya. Buat dibelok-belokin juga motornya ngikut ya. Dan ini kayak posisi tidur tinggi gini nih, nggak mentok loh, soalnya ini tinggi banget sih. Ini posisi dashboard kakinya aja tuh tinggi banget guys. Jadi ya kayak, karena gua tingginya 185, jadi kalau kaki gua begini nih pas mau belok, ngeri mentok ke setang tuh. Jadi kalau diselonjorin sih masih oke lah, jadi di bawah. Cuma ini memang ground clearance-nya tinggi banget ya buat motor ini. Ini kilometernya baru 6.495. Baterainya 79%. Nah ini kita pakai mode yang D ya guys. Dia ada dua mode, modenya D dan D normal. Untuk S-nya itu dia mode yang sportnya ya. Kalau dari segi pengeremannya ini enak banget sih remnya kalau menurut gua. Empuk, tapi pas dipencet ngerem gitu loh. Jadi bukan cuma empuk aja, tapi enak gitu ngeremnya. Rem depan, rem belakang itu enak. Dan untuk segi responsif si gasnya lumayan, cukup responsif juga. Cuma terkadang kalau misalkan kita ngerem ya, dia tuh kayak ada jeda sedikit baru narik gitu. Karena di sini dia ada sensornya gitu ya. Kalau gua ngerem dia nyala gitu lampunya. Itu guys. Tuh, tahu kelihatan nggak tuh? Ini kita masih pakai mode D, nanti kita coba yang sport mode ya. Tadi sih gue udah coba mode D-nya itu, kurang lebih bisa lari max-nya itu mentoknya di 63 km per jam. Nah kalau di mode sportnya gue belum nyoba sih, dia mentoknya di berapa. Kayaknya sih mungkin bisa 80-an ke atas harusnya ya. Nah dan kalau dari segi suspensinya, tadi kita udah ngelewatin polisi tidur gede sih, nyaman-nyaman aja. Nanti kita coba pas ngelewatin jalur keriting sih, nanti kita coba ya pas kita lewatin jalur keriting guys, gimana rasa si suspensinya ini. Tapi kalau gua rasain ini sih dia nggak terlalu empuk, tapi juga nggak keras banget, jadi masih nyaman sih. Cuma dia karakternya tuh lebih ke stiff ya, agak keras sedikit. Enak sih guys motornya, buat selap-selip tuh masih oke lah. Handlingnya juga enak. Kadang tuh kalau kita yang nggak biasa bawa motor listrik tuh suka panik gitu ya, atau kaget karena pas kita berhenti tuh bener-bener motornya nggak ada suara, nggak ada getarannya, kayak diem aja gitu. Jadi kadang kayak kaget, ah apa mati. Padahal naik motor listrik. Ya udah mulai keriting ya jalannya. Masih enak. Ternyata masih lumayan, walaupun agak keras tapi masih jauh better ya. Kita coba tarik 43, 49.
Terus mentok 62. Mentoknya di 62 ya guys. Nah, sekarang kita lagi lewatin jalur yang bergelombang. Belakangnya sih masih lebih better ya. Depannya agak keras sedikit tapi masih oke lah. Kalau menurut gua udah pernah nyobain yang Alpha One. Menurut gua better ini sih untuk shock depannya ya. Shock belakangnya juga lebih enak ini. Tapi tetap ini agak keras ya teman-teman. Nah kita coba pindah ke mode sport. Nah ini kita mau di mode sport. Coba kita tarik sedikit nanti. Oke kita tarik. Uh, dapat 86. Kenceng juga nih mode sportnya ya. Nah untuk di mode sport kenceng juga guys. Tuh responsifnya sih mantep sih ini. Tuh, uh, 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 asik, 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 bener. Remnya enak banget, empuk gitu loh. Uh, kayaknya di remnya ini tuh ada sensornya. Jadi kalau misalkan kepencet dikit aja langsung ngekat gitu tenaganya. Tuh. Jadi kalau gua ketekan dikit remnya, dia langsung kayak hilang gitu tenaganya. Mungkin terlalu sensitif ya guys. Wah tenaganya sih enak, enak kenceng nih. Bener-bener asik sih ini. Kalau yang demen agak kenceng, pakai mode S, gokil, mantap. Oh sama satu lagi guys, kalau menurut gua yang perlu misalkan kalian beli motor ini ya, joknya sih kayaknya perlu kalian tambahin busa deh. Soalnya ini agak gimana ya? Dibilang keras banget sih enggak, tapi ya tipis gitu loh. Ada di bagian di sebelah kiri kanannya tuh yang kalau dipegang tuh berasa si plastik jok kayak gitu, bawahnya jok kayak gitu kayak kurang tebal gitu ya. Secara model sih ini keren kalau menurut gua. Lampunya sudah full LED semua juga. Modelnya tampilannya keren. Dan motor ini tuh lebih panjang daripada motor Matic biasanya ya. Decknya tuh lihat panjang banget. Ini buat ngangkut beras mah semen bisa nih guys. Kalau mau ngangkut semen ya. Uh, asik buat nikung-nikung guys. Nurut tuh. Wih. Dan juga motor ini ada gigi mundur ya guys. Nih tombolnya pencet aja R, pencet R, tahan, terus kita gas. Nah dia mundur tuh. Nah habis itu kalau udah lepas dia balik lagi lurus.
Cuma sayang speedometernya nggak berwarna, agak kurang keren sih. Tapi ya kalau hanya untuk informasi-informasi sudah cukup sih. Sudah ada informasi baterai, sudah ada informasi kilometer, ada trip, ada juga odometer, lampu sen. Ada ini yang sebelah sini ada indikator kickstand ya, apa atau standar samping. Sudah ada hazard juga, guys. Udah cukup lah kalau buat motor gini. Uh, ya depannya agak kaku gitu ya, jadi keras depannya. Tapi masih oke untuk bawa kencang begini sambil nikung, masih enak banget. uh, 88. Kayaknya sih 90-an dapet deh ini di mode S-nya. Cuma jalannya kita nggak dapet ya, guys. Habis pakai mode S terus kita pakai mode D, kayak nggak bertenaga gitu. Nah, untuk harga motor ini ya teman-teman, nanti gua tulis di bawah sini ya, guys. Gua kasih di bawah sini. Menurut gua ya kalau motor ini, menurut gua kalau dari segi plusnya, decknya cukup panjang ya. Jadi kita kalau mau bawa barang itu bisa muat banyak. Kedua, remnya enak menurut gua. Empuk tapi pakem gitu loh. Nggak kayak nggak keras gitu, jadi empuk gitu. Enak banget remnya. Dan juga untuk sisi responsifnya untuk di mode sportnya kenceng sih. Enak. Dan juga untuk handlingnya nyaman, enak. Dan juga untuk belok-beloknya gesit guys. Itu ya kalau dari sisi positifnya ya kalau menurut gua. Nah, kalau dari segi kekurangannya, yang kalau kalian sudah punya motor ini, menurut gua ya harus ada beberapa part yang dimodif ya guys. Ya contohnya kayak misalkan joknya ditambahin busa lagi biar lebih nyaman. Terus juga si posisi footstep belakangnya ini agak terlalu maju ya. Jadi kalau kita boncengan tuh, si yang diboncengnya itu kakinya terlalu ke depan. Itu gue lihat sudah ada sih yang jual part modifnya. Jadi tinggal dibeli aja di online shop. Dan juga suspensinya agak sedikit keras, tapi menurut gue masih enak dan nyaman dipakai kok. Tapi kalau kalian sukanya ya empuk kayak motor-motor bensin ya, kayak Matic yang lain ya, memang harus dimodif lagi sih. Udah banyak setahu gua ada yang pakai shock Karisma apa shock NMAX gitu untuk shock belakang, guys. Ya, jadi gitulah kalau menurut gua kesimpulannya motornya enak, nyaman. Cukup lah untuk kita pakai sehari-hari karena memang motor begini tuh kebanyakan dipakai untuk harian ya, guys. Untuk kerja, untuk ke kantor. Ya, pajaknya sudah pasti murah ya, teman-teman. Dan juga nggak pakai bensin, irit. Gitu, guys. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.